morning. How are you today? I think all of you great today. Today we are studying about labels. What do you think about the labels? And why we need to read a labels before we buy it? Jadi, apa yang kamu ketahui tentang labels dan mengapa kita harus membaca labels sebelum kita membeli barang tersebut? Okay, for clear information, watch this video with Miss Felis. Untuk slide pertama, ingat pesan ibu. Di masa pandemi COVID ini kita harus tetap ingat pesan ibu, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Ketika kalian bepergian keluar rumah, harus menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setelah kalian beraktivitas di luar ruangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter ketika kalian berada di luar ruangan atau bertemu dengan orang banyak di suatu tempat. Itu pesan Miss dan pesan Ibu ketika di masa COVID seperti ini. Oke, next slide adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi label hari ini. Kompetensi dasar yang pertama 3.3, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.3, menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat atau makanan atau minuman. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, mengidentifikasi tentang informasi dalam label obat atau makanan atau minuman tentang fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan yang tepat untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks khusus dalam bentuk label obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, menuliskan informasi tentang obat atau makanan atau minuman ke dalam tabel analisis. Yang keempat, mempresentasikan hasil analisis secara lisan dalam bentuk video. Slide selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau anak-anak dapat yang pertama, mengidentifikasi tentang informasi dalam label obat atau makanan atau minuman tentang fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan yang tepat untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks khusus dalam bentuk label obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, menuliskan informasi tentang obat atau makanan atau minuman ke dalam tabel analisis. Yang keempat, mempresentasikan hasil analisis secara lisan dalam bentuk video. Oke, next slide, kita masuk di chapter 3 atau bab 3, materinya tentang labels. Definition label atau definisi dari label. Label is a detailed description of a product which is written on the outside of the packaging. Jadi definisi labels adalah atau label keterangan dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan. Biasanya dia terletak di bagian belakang produk dari label tersebut. Okay, next slide. The function of food, drink, and medicine labels. Fungsi dari label makanan, minuman, dan obat. Yang pertama, to choose food or beverage or medicine which is suitable and safe. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk memilih makanan atau minuman atau obat yang sesuai dan aman. Number 2,
To avoid negative effect of food or beverage or medicine. Fungsi yang kedua, untuk menghindari efek negatif dari makanan atau minuman atau obat. Number 3, to get the best result of medicine. Fungsi yang ketiga, untuk mendapatkan hasil pengobatan yang terbaik. Jadi ketika kita membeli itu, kita harus mengetahui atau fungsinya produk dari yang kita beli itu apa. Kita harus baca labelsnya terlebih dahulu. Okay, next slide, the purpose of labels atau tujuan dari labels, to give information about the products. Jadi untuk memberikan informasi tentang produk tersebut, seperti apa dan bagaimana. Okay, let's continue about part of labels atau bagian-bagian dari labels. Number 1, name of the brand, nama merek dari produk tersebut. Number 2, name of the product, nama dari produknya. Number 3, contents or amount atau jumlah dan bisa juga isinya. Number 4, description of the product atau deskripsi dari produk yang biasanya ditulis di bawah merek tersebut. Number 5, the ingredients atau bahannya. 6, direction to use, cara menggunakannya. Number 7, direction to store, cara menyimpannya. Number 8 is expiration date atau tanggal kadaluarsa. Jadi, dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini adalah bagian atau part of labels yang harus kalian perhatikan dan yang harus kalian baca sebelum kalian membeli produk tersebut. Okay, next slide. I will give you example about food or drink labels. Kalian bisa perhatikan di sini ada contoh label tentang carton tea dan di sampingnya ada contoh tabelnya. Untuk kita menganalisis atau kita menuliskan part of labelsnya bisa dibuat tabel seperti ini. Yang pertama, brand of the product. Yang kedua, name of product. Yang ketiga, content or amount. Yang keempat, description. Kelima, ingredients. 6, direction to use. Nomor 7, direction to store. Dan nomor 8, expiration date atau tanggal kadaluarsa. Di sini Miss berikan 2 contoh food or drink labels. Kalian bisa baca dan kalian simak sebelum nanti akan Miss berikan soal latihan kalian. Okay, if you finish look the example food or drink I give, I will give you exercise. Exercise 1 is writing. Ada di buku cetak kalian di halaman 46. Bisa dilihat gambarnya. Dan kalian buat seperti contoh tabel yang Miss berikan tadi. Untuk exercise 2 atau latihan yang kedua itu speaking or presentation. Make one video presentation labels like this example. Jadi sebelum kalian membuat video presentasi tentang labels, kalian bisa simak contoh video presentasi yang Miss berikan berikut ini. Mari kita simak dulu sama-sama. Hello, my name is Melissa Sari, absent 16 from Nancy class. In this video, I will give you some information about the label of the product. Brand of the product. The brand of this product is Stella. Second, name is product. The name is this product is air freshener. Third, content. The packet content of this product is 225 milliliter. Or description. The description of this product is Stella Home Magic Refill is the latest innovation from Stella Air Freshener which enriches the air with fresh fragrances. 5. Ingredient. This product is made from perfume orange twist 5%, alcohol 44,5%. Direction.
These are the directions to use this product. First, ensure the switch inside the dispenser is off. Second, insert the stellarhome-matic refill. Ensure the nozzle face outlet and the gear is all the way up. Set the timer to desired spray interval. Do not operate dispenser when facing southwest. Direction to store. These are the directions to store of this product. Avoid eye contact. Longer pressurized content may explode at temperature above 50 degrees Celsius. Keep in a cool place. Do not puncture and expose to open flame or incinerate. Expiration date. The product must not be used from 22nd of the 9th month of 2020. Okay, I think it's all enough for me. Too sorry if I make mistake, and thank you for watching the video. Bye bye. Okay, the last slide is conclusion about labels. Jadi setelah kita mempelajari materi kita hari ini tentang labels, dari definisi, part, tujuan, contoh, sampai dengan latihan soal, dari writing sampai dengan presentasi tadi. The conclusion about label is, a label is used to give information about a product, usually put on the back of most product, to know if the product is good to consume or not. Okay, that's all my explanation. I hope all of you clear about my explanation. And don't forget, do your exercise. Thank you for good attention and see you.